siang pemirsa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang virus corona. Tetap tenang dan jangan panik. Ini merupakan konten perdana dari Bulan Sabit Merah Indonesia, dan hari ini tepatnya kita sudah berada di sahabat Kitan Bulan Sabit Merah Indonesia, dan pada siang hari ini kita sudah kedatangan Dr. Nur Yunita Nainggolan, spesialis paru konsultan yang akan membantu kita untuk mendalami apa sih virus corona itu, dan pokoknya seputar tentang virus dari corona ini yang sangat heboh di Indonesia, bahkan juga sampai di dunia gitu. Selamat siang Bu. Siang. Baik, sebelumnya pemirsa, kita akan bertanya-tanya untuk menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa sih itu virus corona. Jadi para sahabat Hitan dan para sahabat BSMI sekalian, virus corona ini adalah suatu virus zoonosis, artinya adalah virus yang berasal sebenarnya asalnya dari hewan, tetapi kemudian bisa menginfeksi manusia. Jadi sejatinya asalnya virus ini tidak bisa menginfeksi manusia, jadi hanya menginfeksi hewan, tetapi kemudian mengalami perubahan sehingga akhirnya bisa menginfeksi manusia. Jadi awalnya biasanya dari hewan-hewan seperti kelelawar, tikus, kemudian ada media perantaranya misalnya musang ataupun unta, dan kemudian akhirnya bisa menginfeksi manusia. Berarti ada mutasi dari virusnya pada akhirnya. Seperti itulah dikatakan gitu ya. Kemudian Bu, dulu itu kan negara ataupun dunia ini sempat dihebohkan dengan virus SARS atau MERS gitu. Dan kira-kira apakah virusnya sama gitu Bu, atau gimana? Jadi sebenarnya SARS ataupun MERS-CoV ataupun virus corona ini yang kita sebut sebagai COVID-19 ya, itu sebenarnya satu golongan virus yang cukup besar, yaitu coronavirus itu sendiri. Tetapi coronavirus ini sendiri mempunyai bermacam-macam jenis juga ya. Misalnya ada alpha coronavirus, beta coronavirus dan sebagainya. Nah, SARS dan MERS ini termasuk pada beta coronavirus, tetapi virus coronavirus yang kita kenal dengan COVID-19 ini bukan ya. Jadi satu golongan besar, sama-sama coronavirus, tetapi berbeda dalam jenisnya. Nah, ini kan dunia sudah sangat dihebohkan, bahkan pemberitaan kematian tentang virus ini sangat disebarluaskan. Sebenarnya virus ini seberapa bahaya sih Bu? Dan kemudian apa sih yang sebenarnya ditakutkan dari virus corona ini? Jadi sebenarnya virus corona ini menyebarnya memang cukup cepat ya, dalam beberapa bulan saja, di sekitar outbreaknya kan akhir Desember ya, sampai sekarang itu sudah lebih dari 90.000 orang terkonfirm ya, artinya dinyatakan positif ya, menderita virus corona ini gitu ya. Tetapi dan sudah mencakup sebanyak lebih dari 77 negara. Tapi sebenarnya kalau angka kematiannya dibandingkan dengan virus corona yang lain seperti SARS dan MERS-CoV, angka kematiannya lebih rendah. Jadi kalau seperti MERS-CoV ya, itu angka kematiannya yang dulu sering biasanya dari jemaah haji ya, itu angka kematiannya sampai lebih daripada 30%, 34% gitu ya. Sementara kalau SARS yang dulu juga pernah yang menghantui dunia itu sekitar 9,6%, dan kalau virus ini coronavirus COVID-19 ini hanya sekitar 2%. Tetapi memang angka jumlahnya yang terkena itu lebih besar, sehingga mungkin angka kematiannya sekitar 3.000 dinilai oleh masyarakat itu cukup besar ya. Sebenarnya kalau angka kematian persennya sendiri rendah dibandingkan dengan virus yang lain. Hanya sekitar 3 sampai sekian persen. Iya. Kemudian juga kan yang kita sering lihat itu kan gejalanya itu seperti flu gitu Bu, demam. Kira-kira untuk gejala dari yang terinfeksi positif dinyatakan terinfeksi dari virus corona ini apa aja sih Bu yang lebih dalamnya gitu? Jadi sebenarnya memang gejalanya itu mirip dengan flu yang kita kenal selama ini ya. Ada demam, demam itu sekitar 98% ya, pada jurnal-jurnal juga ada yang mengatakan 84% ya, ada nyeri tenggorokan ya, kemudian ingusan ya, kalau bahasa kami kita ingusan,
ya kemudian juga sakit kepala, kadang-kadang diare gitu ya. Itu memang adalah gejala daripada coronavirus COVID-19 ini. Jadi mirip dengan gejala-gejala penyakit flu yang lainnya. Nanti kita membedakannya kalau biasanya kita melihat apakah ada riwayat perjalanan ke negara-negara terjangkit 14 hari yang lalu, ya. Kemudian atau pernah kontak gitu kontak erat dengan orang-orang yang terkonfirmasi daripada virus COVID-19 ini, ya. Nah, jadi pada yang demikian ya diharapkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter, ya. Jadi kalaupun kita kena batuk pilek yang kita tidak tahu duganya, kita tidak tahu ya ini apakah saya kena SARS, kena apa coronavirus atau flu biasa, ya kita menjaga diri. Kalau kita tidak ada riwayat kontak, kita menjaga diri. Sebaiknya karena saat ini sedang wabah, ya kita berdiam diri di rumah, menjaga kesehatan, ya, untuk yang sedang terjangkit misalnya flu. Nah, itu untuk kompleksnya cara penularannya gimana sih, Bu, dari virus corona ini itu sendiri? Jadi virus corona ini menular melalui droplet infection. Droplet itu artinya percikan, ya, percikan daripada ketika kita berbicara atau kita batuk, bersin, kemudian kalau kita ketawa kuat, berbicara kuat, itu akan mengeluarkan partikel-partikel. Nah, partikel-partikel itu yang berisi virus, ya. Nah, itulah yang akan menularkan kepada orang lain. Tetapi ternyata droplet infection itu tidak terlalu jauh ya jaraknya. Yeah. Jadi kalau kita itu ada yang mengatakan 1 meter, ada yang 1,8 meter. Artinya kalau jarak kita dengan orang lain itu cukup jauh, walaupun seseorang itu ini kemungkinan untuk tertular itu lebih rendah tentunya. Berarti dari cairan tubuh juga bisa ya, Bu? Sampai saat ini belum, mungkin feses sampai saat ini ya. Feses. Tapi belum ada bukti yang lebih kuat gitu. Jadi droplet infection karena dia reseptornya itu di saluran pernapasan terutama. Ada juga reseptornya di usus, tapi kejadian diarenya itu cuma sekitar 3% aja. Itu kan untuk penularannya, Bu. Iya. Kira-kiranya untuk cara penjagaannya itu biar masyarakat Indonesia bisa bertahan ataupun paling tidak bisa mencegah dirinya dari terinfeksi dari virus corona ini. Jadi sebenarnya perilaku hidup sehat dan bersih, ya. Jadi PHBS ini sebenarnya harus sudah kita lakukan sehari-hari. Mau ada virus corona ini atau tidak ada virus corona, seharusnya sudah kita lakukan, ya. Jadi ya sama dengan yang lain, ya, membersihkan tangan, ya, dengan antiseptik, ya, misalnya alkohol 70% saja sudah cukup, ya. Kemudian ya cara cuci tangan yang benar tentunya, ya, bukan sekedar cuci tangan, ya. Ya 7 langkah cuci tangan. Kemudian kalau tidak ada alkohol, ya masyarakat umum ya kita pakai sabun, ya, sabun dengan air yang mengalir, ya, air tapi juga 20 detik, ya. Nah, jadi jangan cuk gitu ya, langsung selesai gitu ya, tapi dengan 20 detik, ya, dengan kalau bisa dengan langkah-langkah, ya, langkah disesuaikan dengan semuanya, langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar, ya. Nah, seperti itu. Kemudian tentu menjaga makanan yang sehat, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, mengurangi junk food, tidak konsumsi alkohol, tidak merokok, ya, dan kemudian istirahat cukup, ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa cuci tangan dan masker bagi yang sakit, ya, itu penting, ya, karena masker bagi yang sakit dia kan menularnya tadi saya katakan melalui batuk, bersin dan percikan, ya, ketika berbicara kuat atau tertawa. Jadi kok yang sakit pakai masker kan dia tidak tidak menularkan pada orang lain. Kemudian kalaupun ada percikannya itu menempel di di kursi atau di mana, kita kan harus sering cuci tangan juga. Nah, sebenarnya yang paling ini adalah penggabungan antara memakai masker dengan cuci tangan, kemudian istirahat cukup dan makan makanan yang bergizi. Nah, tadi kan kita nyinggung dikit tentang masker, Bu. Sekarang masker itu sudah sangat mahal karena wabah corona ini. Gitu. Terus kira-kira siapa sih, Bu, yang berhak memakai masker? Apakah yang sehat juga berhak menggunakan masker atau yang lagi sakit aja? Nah, terus cara pemakaian masker yang benar tuh gimana sih? Jadi sebenarnya masker ini ya harus dipergunakan secara efektif dan efisien, ya. Jadi jangan juga kita dengan kelangkaan masker sekarang, ya,
kita jor-joran gitu ya. Padahal sebenarnya banyak juga orang-orang sakit yang lain yang betul-betul membutuhkan masker ya. Dan jadi masker ini dipakai biasanya kita anjurkan pada orang yang sedang sakit ya. Kemudian pada petugas-petugas medis yang tentu membutuhkannya. Kemudian juga ya, kalau kita memang berkunjung ke tempat keramaian yang boleh juga kita memakainya. Apalagi kita kalau berkunjung ke daerah keramaian itu di daerah yang terjangkit ya harus pakai masker. Ya misalnya kita ada keperluan ke daerah terjangkit, ke luar negeri, ke negara dan sebagainya ya perlu pakai masker. Ya jangan pula di rumah pakai masker, di mana-mana pakai masker ya dan sebagainya. Jadi pakailah masker seefektif dan sebijak mungkin. Nah terus juga Bu, kan banyak tuh di bandara-bandara misalnya orang diperiksa thermalnya apakah dia demam atau tidak. Sebenarnya orang yang gimana sih Bu yang mesti diisolasi gitu atau yang dipisahin dari orang-orang yang biasa? Ya, jadi karena tadi memang gejala awalnya sebagian besar itu mengalami demam, ya. Jadi memang untuk screening awal itu biasanya kita kalau kita berasal dari daerah terjangkit kita di thermoscan, ya. Jadi memang kalau kita mengalami demam, ya, batuk, ya, kemudian nyeri tenggorokan, ya, berasal kita baru bepergian dari daerah terjangkit ya, itu sebaiknya kita memang kalau ada gejala ya, kecuali nggak ada gejala itu dikatakan orang dalam pemantauan dan sebagainya. Jadi rata-rata yang meninggal itu sudah punya penyakit-penyakit yang lain, penyakit kronis-kronis yang lain, kemudian terinfeksi virus yang menyebabkan memperparahnya menyebabkan kematian. Juga itu kan gimana ya Bu bilangnya, itu kan pastinya berkaitan juga. Tadi kan Bu Dokter bilang bahwasanya yang tua itu kemungkinan meninggalnya lebih besar karena selain penyakit bawaan tentu ada kaitannya juga dengan sistem imun ya Bu. Karena obatnya belum ditemukan, jadi ada saran-saran nggak Bu untuk masyarakat? Contoh makanan apa yang mesti dikonsumsi, banyak dikonsumsi, sama pola hidupnya mesti gimana gitu? Jadi meningkatkan sistem imun ini ya biasanya kita terletak pada bisa dari makanan ya, kemudian juga dari gaya hidup ya. Kalau misalnya dari makanan ya yang sering ya saya tidak ini sih, banyak sih penelitian mengenai misalnya habatus sauda ya, madu ya, mungkin juga ini, tapi apakah ini meningkatkan sistem imun yang bisa membunuh virus tersebut kita belum tahu gitu secara pasti, tapi nggak ada salahnya sih kalau menurut saya untuk mengkonsumsi ya bahan-bahan alami yang terdapat di daerah sekitar kita ya. Kan toh juga belum ada ininya ya, penelitian yang pasti gitu. Iya, untuk itu memang belum ada yang artinya ini langsung meningkatkan sistem imun ini yang akhirnya menyebabkan bisa membunuh virus tersebut secara langsung. Karena sistem imun kita kan banyak juga. Ya. Terus terakhir nih Bu, untuk meredakan mungkin dan juga mencerahkan masyarakat Indonesia ataupun penonton dari video ini, sebenarnya apakah virus corona ini sebahaya itu atau bahkan ada yang lebih ditekankan seperti TBC itu bahkan yang lebih membunuh? Itu sebenarnya pertanyaan yang menarik ini ya. Jadi sebenarnya sekali lagi ini ya saya sampaikan pesan kepada para pendengar sekalian ya, bahwa sebenarnya di Indonesia ini banyak juga penyakit-penyakit yang lain yang cukup mematikan ya, yang sama-sama menular melalui udara, percikan tadi ya. Misalnya penyakit TBC. Penyakit TBC itu dikatakan setiap 1 jam 11 orang meninggal dunia. Jadi hampir 90 ribuan lebih dalam 1 tahun orang meninggal dunia karena TBC ya di Indonesia ya. Tapi tidak ada yang heboh, tidak ada yang jadi saya masih melihat ya pasien TBC yang sudah dikatakan positif 3, artinya itu kumannya itu di dalam dahaknya itu sudah besar sekali jumlahnya sehingga dikatakan positif 3, tapi masih menggendong-gendong cucunya tanpa masker atau masih berinteraksi tidak pakai masker, batuk sembarangan dan sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama lah ya, mudah-mudahan dengan adanya wabah
COVID-19 ini ya, dan kemudian kita beramai-ramai membiasakan diri mencuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat ini, mudah-mudahan itu setelah wabah ini mudah-mudahan bisa selesai, itu diikutin semua, diteruskan maksud saya ya, sehingga penyakit-penyakit yang lain juga berkurang. Paling enggak ada hikmahnya dari mudah-mudahan kita masyarakat lihat. Indonesia lebih aware tentang perilaku hidup sehat ya, Bu. Terus sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement ataupun kata-kata saran dan pesan dari Ibu untuk pendengar. Baik ya, jadi kami harapkan ya masyarakat Indonesia dalam menghadapi virus corona COVID-19 ini ya harus tetap tenang ya. Tidak perlu terlalu khawatir, tetapi harus tetap waspada ya. Bagaimana kita menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bangsa Indonesia ini dilindungi dari wabah penyakit ini ya. Mungkin menjaga wudhu ya seharian ya juga bisa kita terapkan ya, senantiasa kita membasuh muka dan membasuh tangan kita kan kalau dalam keadaan wudhu, yang menjaga diri kita ya. Mudah-mudahan virusnya ya dengan air mengalir di muka, di wajah kita dan di tangan kita itu bisa mengurangi jumlah virusnya ya. Demikian ya. Terima kasih banyak Bu untuk siang ini. Baik pemirsa sekalian, itulah hasil perbincangan kita hari ini tentang topik kita pada siang hari ini, yaitu virus corona, jangan panik dan tetap tenang. Hari ini di bulan Sabit Merah Indonesia di Sahabat Hitan, inilah konten perdana kami, dan selamat menyaksikan konten-konten menarik berikutnya, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.